Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan sendiri. Biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita oleh karena sapaan firman-Mu ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-17 ayat 5 dan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan demikian. Orang yang kupilih tongkatnya akan bertunas. Demikianlah aku menyingkirkan dariku sungut-sungut yang orang Israel ucapkan terhadap kamu. Ayat yang ke-8, keesokan harinya ketika masuk ke dalam kemah tabut hukum, tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang kita baca 2 ayat tadi berasal atau berada pada satu perikop yang memberikan kesaksian atau mengisahkan tentang bagaimana orang-orang Israel melawan Musa dan Harun. Terutama pada Harun, mereka meragukan apakah Harun itu sungguh dipilih oleh Allah. Jadi mereka meragukan keimaman dari Harun. Lalu kemudian Allah memerintahkan Musa supaya Musa berbicara kepada orang-orang Israel supaya mereka semua tiap suku menyerahkan atau mengumpulkan satu tongkat dan di tongkat itu dituliskan nama pemimpin sukunya. Dikumpulkanlah 12 tongkat termasuk di dalamnya adalah tongkat dari suku Lewi dan tongkat dari suku Lewi itu dituliskan nama Harun. Lalu kemudian tongkat itu disimpan di kemah pertemuan atau tempat ibadah mereka. Lalu kemudian keesokan harinya ketika Musa memasuki kemah itu dan melihat bahwa tongkat yang bertuliskan nama Harun itu telah mengeluarkan tunas, bahkan juga mengeluarkan bunga dan menghasilkan buah badam. Sehingga itu menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa Harun itu dipilih oleh Allah. Keimamannya itu sah, ditentukan oleh Allah sendiri. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu mempersoalkan apakah diri kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Firman Tuhan menyatakan dengan sangat jelas bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, sesungguhnya Allah lah yang memilih orang tersebut atau yang memilih kita. Ingat kata-kata Tuhan Yesus kepada para muridnya yang mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sesuai yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang dipilih oleh Allah seharusnya menghasilkan sesuatu yang baik. Sama seperti tongkat Harun tadi, ya, menghasilkan tunas, menghasilkan bunga, bahkan juga berbuah. Demikian pula seharusnya jikalau kita ingin membuktikan atau menunjukkan bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang pilihan Allah, maka biarlah hidup kita juga menghasilkan tunas kebaikan, menghasilkan bunga yang indah, dan juga menghasilkan buah yang bermanfaat bagi sesama kita. Sesuai yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tengok, mari kita cermati, mari kita renungkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dipilih dan ditebus oleh Tuhan Yesus, yang sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Adakah kehidupan kita menghasilkan hal-hal yang baik dan indah, ataukah sebaliknya? Jikalau kehidupan kita menghasilkan apa yang baik, apa yang bermanfaat, apa yang indah, maka sesungguhnya
tidak ada seorang pun yang dapat membantah bahwa kita adalah pilihan-pilihan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Ya Bapa, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami selalu diingatkan sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Kami menjalani kehidupan yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Meteraikan firman-Mu ini Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.